Sehatkah semua? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Kita sebelum memulai pelajaran seperti biasanya, kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita terlebih dahulu. Oke anak-anak, sudah siap? Siap. Bagaimana kita membuat kesepakatan ini biar nanti kita meyakini, ya? Jadi kesepakatan kelas yang akan kita buat nanti adalah untuk kita yakini bersama. Jelas anak-anak? Jelas. Seperti apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu? Ada yang tahu? Ada tidak? Nah, dulu mungkin kita pernah membuat yang namanya peraturan-peraturan kelas ya? Ya. Nah, sekarang kita lebih baik untuk memperbaikinya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dengan peraturan-peraturan kelas apa aja yang tahu bedanya apa? Ada? Ada enggak? Kalau peraturan kelas itu apa maksudnya? Oh iya, sesuatu peraturan kelas itu Mbak. Ya betul Mbak Cili. Itu yang dimaksud dengan peraturan kelas adalah jika kita langgar akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi peraturan itu harus kita taati dan kita laksanakan. Tapi jika kita langgar, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas yaitu dengan kesepakatan bersama di kelas untuk menumbuhkan disiplin positif yang ada di kelas kita dengan membudayakan disiplin positif. Nah, jadi kelas kita itu kita atur bersama-sama ya. Bagaimana kelas kita, bagaimana keinginan kita ya. Ingin menjadi apa sih kelas kita? Nah, kan kalian sendiri yang nanti membuat kesepakatan bersama. Nah, tujuannya dengan keyakinan kelas ini kita sepakati bersama nanti dengan menggunakan nilai-nilai luhur universal ya. Jadi nanti nilai-nilai itulah yang akan menjadi pedoman kita untuk membuat keyakinan ke kelas. Dan dari situ tujuannya adalah dengan adanya keyakinan kelas kita sepakati bersama nanti supaya kelas kita itu menjadi kelas yang menyalurkan sesuai dengan keinginan anak-anak semua, yang sesuai dengan harapan anak-anak semua. Tujuannya yaitu biar pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang dengan kita nanti membuat keyakinan kelas, tentunya anak-anak itu tahu nilai-nilai apa saja yang ingin kita buat keyakinan itu. Nah, contohnya, misalkan kita itu berangan-angan. Angan-angan kita mungkin 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, anak-anak tentunya punya keinginan dalam hati ingin menjadi apa. Kemudian bagaimana caranya, ya kan? Nah, kalian dari semuanya ini adakah yang ingin menjadi apa atau punya harapan seperti apa? Ayo, ya Mbak Rena, silakan. Saya ingin menjadi guru. Ingin menjadi guru. Kalau Mbak Rena ingin menjadi guru, tentu kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh Mbak Rena? Saya harus banyak belajar, disiplin, dan jujur. Ya, pintar ya, bagus sekali. Harus belajar, disiplin, jujur, bagus sekali. Nah, itu menjadi nanti adalah menjadi keyakinan kita untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Ada lagi? Ayo, mungkin dari siapa? Ayo. Ya, Mas Billy. Ingin menjadi apa? Ingin menjadi bengkel. Kalau ingin menjadi bengkel, berarti kiat-kiat apa yang harus disiapkan oleh Mas Billy? Banyak belajar, pintar. Nah, dari semua pengalaman ya yang sudah kalian ingin capai nanti, kita akan membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai luhur ya.
nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif yang bisa nanti kita terapkan di kelas bersama-sama. Dan tentunya saya nanti ingin kalian itu menulis satu saja kalimat boleh, kata boleh, dengan kata-kata itulah nanti kita buat kesepakatan kelas. Paham anak-anak? Paham ya, terima kasih. Dan nanti guru akan membagikan kertas ya, yang nantinya kalian tulis menurut hati dan keyakinan anak-anak semua ya, sesuai hati nurani ya, keyakinan anak-anak semua. Jadi nantinya anak-anak itu bisa meyakini ya, meyakini yang kalian buat sendiri yang nanti disepakati bersama. Siapa anak-anak? Saya beri waktu beberapa menit. Nanti guru akan membagikan kertasnya, kemudian nanti ditulis di kertasnya masing-masing. Setelah itu nanti kita stempel di papan tulis ini yang sudah saya sediakan, yaitu dengan keyakinan kelas. Jelas ya? Ya, yuk guru akan membagikannya. Ya, langsung aja ditulis kalau yang sudah dapat kertasnya. Yang sudah mendapatkan kertasnya langsung ditulis sesuai dengan harapan atau keinginan. Seperti apa sih kalian itu menginginkan kelas yang kalian inginkan? Yo, langsung ditulis semuanya. Tulisannya yang jelas ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Sudah? Siapa yang belum? Ya, yuk cepat ditulis. Nanti kalau sudah, nanti ditempel ke depan, ya? Ya, sekarang yang sudah boleh bergantian ditempel ke depan. Yuk, yang guru sudah sediakan di sini. Yuk, yuk semuanya ditempel ke sini. Bergantian. Kemudian tidak terlambat ke sekolah. Kemudian ada disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian di sini saling menghargai teman, bagus. Saling menghargai teman, jujur dan bertanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan. Ada lagi
masuk kelas tepat waktu ya. Kemudian ada bertanggung jawab. Nah, bagus sekali anak-anak. Ternyata anak-anak itu punya harapan untuk menjadikan kelas ini menjadi lebih baik yang nantinya akan menjadi budaya positif yang ada di kelas ini. Nah, sekarang dari harapan anak-anak, kita akan membuat keyakinan bersama, ya. Kita akan membuat keyakinan bersama dengan membuat kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini kita akan sepakati bersama. Jika kita nanti menyepakati bersama, ya semuanya akan dijalankan sesuai dengan keyakinan bersama. Ya, bagus sekali. Kalau ini yang paling banyak ada terlambat sekolah, saya kelompokkan dulu. Nah, di sini ada tidak boleh kata kasar sama. Kemudian disiplin, saling menghargai teman, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, ya sama. Nah, kita dari keyakinan anak-anak semua, kita ambil sepakat ya. Mulai dari ini ada tidak boleh berkata kasar. Kemudian di sini ada wajib piket sesuai jadwal, bertanggung jawab. Nah, pertama kita membuat kesimpulan yang apa dulu? Nana, ayo. Gimana? Ayo kita membuat kesepakatan yang apa dulu? Ya, betul. Apa? Ada lagi? Selain terlambat ke sekolah, kita menggunakan kata-kata yang baik gimana? Simpulkan. Menggunakan kata-kata yang positif. Ayo, Pak. Jangan menggunakan kata tidak ya, tapi kita masuk kelas tepat waktu. Atau ada yang lain mungkin? Hah? Ketepatan dalam masuk kelas. Bisa diterima? Atau dari mana? Ada yang lain? Nah, yang pertama keyakinan kita adalah datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua itu ada jujur, bertanggung jawab, kemudian saling menghargai teman. Nah, bisa kita simpulkan dengan menggunakan kalimat seperti apa? Hah? Saling menghargai dan menghormati. Iya. Saling menghargai dan menghormati teman. Kemudian di sini ada lagi tidak boleh bully. Kemudian ya, menjaga kebersihan kelas. Ayo, yang mana dulu? Ya, nah kita buat kalimat yang baik gimana? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, betul sekali. Sekarang yang keempat, apalagi tadi yang belum? Pak, yang keempat apa? Tadi ada di sini ada tidak boleh membuli. Nah, buat kesimpulan seperti apa? Jika ada datang ke sekolah tepat waktu, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kemudian ya,
Mbak? Apa? Ya, Mbak Rena? Gimana? Tidak boleh saling membenci. Kalau tidak boleh saling membenci itu masih masuk sini ya. Saling menghargai dan menghormati teman, deh. Nah, ayo yang lain mungkin apa? Berarti tidak boleh saling membenci atau saling membuli itu masuk dengan menghargai teman atau menghormati teman. Ayo yang lain mungkin? Atau sudah cukup? Sudah atau belum? Sudah? Nah, kalau sudah, yang menjadi kesepakatan kita bersama yang pertama apa, Nana? Betul. Yang kedua? Saling menghargai dan mengenali. Nah, yang ketiga? Nah, kemudian yang keempat? Mengerjakan tugas kelompok. Ini menjadi kesepakatan bersama di kelas kalian. Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau setuju berarti kita harus apa? Melaksanakan sesuai dengan keyakinan kita. Nah, ingat tadi jika kita melanggar berarti kita melanggar keyakinan kita sendiri, yang kita buat sendiri, yang kita sepakati sendiri. Paham anak-anak? Nah, apa? Nanti Bu Guru akan salin, akan buatkan lebih bagus lagi. Jadi karena ini masih saya tulis di papan tulis, nanti Bu Guru akan buat kertas yang besar dan saya buat keyakinan kelas yang itu menjadi keyakinan kelas bersama. Nah, sebelumnya anak-anak harus menandatangani keyakinan ini bersama. Ya. Nah, di sini Guru sudah menyiapkan nama-nama dan harus kalian tanda tangani untuk kesepakatan bersama. Nah, sekarang silakan anak-anak bertanda tangan di sini. Ayo, mulai dari Mbak Adel, ayo maju, tanda tangan. Kemudian Mas Adlan. Yo, Mas Ahmad Hafi. Kemudian Mas Andre. Ya. Mbak Adara. Kemudian Mbak Valen. Mbak Akila. Mas Arga. Ada Mas Billy. Mas Aska. Mas Asri. Mbak Cita. Kemudian Mbak Hesti. Mas Ilham. Ada Mbak Jessica. Mbak Cili. Mbak Juanita. Mbak Ica.
sebelumnya Bu Guru terima kasih sekali. Maka kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Mari kita mulai dengan bersama untuk mulai Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Adara. Siang. Mbak Adara, kamu saya panggil ke sini tahu enggak? Tidak, Bu. Selama ini Mbak Adara sering terlambat sekolah ya? Iya, Bu. Nah, menurut ingatan Mbak Adara, berapa kali Mbak Adara terlambat? 5 kali, Bu. Nah, sering terlambat sekolah itu suatu kesalahan bukan? Baik Mbak Adara, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Ya, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Contohnya Bu Guru juga pernah berbuat salah. Namun yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Mau berusaha untuk memperbaikinya. Baik, bagaimana Mbak Adara? Setuju, Bu. Nah, Mbak Adara, mari kita cari solusi di sana. Bagaimana Mbak Adara setuju? Iya, Bu. Nah, Mbak Adara sering datang terlambat itu pasti punya alasan. Apa alasan Mbak Adara kok sampai sering terlambat sekolah? Karena saya sering begadang sambil main HP jadi kurang tidur. Oke, Mbak Adara tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Iya, Bu. Nah, menurut Mbak Adara, keyakinan kelas yang sudah kamu langgar itu apa? Disiplin, Bu. Baik, menurut Mbak Adara disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pekerjaan pun menjadi akan numpuk jika kita tidak melaksanakannya. Maka kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya sangat menyesal sekali sudah sering terlambat. Mohon maaf sudah sering terlambat. Nah, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi, Mbak? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, Mbak Adara, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerjasama dengan orang